Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai menjahit bahu dan sisi pada jas atau blazer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai menjahit bahu dan sisi pada jas atau blazer. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui materi mengenai kampus terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan kampus? Alangkah lebih baiknya kita mengetahui materi mengenai kampus terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan kampus? Nah, kampus sendiri merupakan jarak antar garis pola atau jahitan dan tepi potongan kain. Lebar kampus sendiri pada tiap produk tidak sama, namun disesuaikan dengan kebutuhannya. Lebar kampus standar yang disarankan adalah sebesar 1,5 cm. Perlu digarisbawahi, untuk bagian tertentu seperti saku, lebar kampus kurang dari 5/8 inci atau setara dengan 1,3 cm atau 6 mm. Hal ini dilakukan agar tidak perlu lagi mengurangi lebar kampus setelah menjahit. Selanjutnya ada macam-macam kampus. Nah, untuk menyatukan bagian-bagian dari potongan kain pada pembuatan busana, sisa sambungan disebut dengan kampus. Teknik menjahit sambungan supaya hasilnya kuat, maka setiap penyambungan baik di awal maupun di akhir diharuskan dimatikan agar tidak mudah lepas, yaitu dengan cara menjahit maju mundur atau dengan cara mengikat kedua ujung benang. Pemakaian kampus disesuaikan dengan kegunaan yang lebih tepat. Kampus atau teknik menggabungkan ada bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kampus balik. Nah, kampus balik ini jenis yang sering digunakan untuk menjahit kebaya dengan bahan yang tembus dan terang. Selain digunakan untuk menjahit kebaya, dapat pula digunakan pada pakaian pesta yang terbuat dari bahan halus. Teknik menjahit kampus balik dengan cara menjahit 2 kali. Tepi kampus balik tidak perlu diselesaikan karena sudah dijahit 2 kali. Cara kerja menjahit kampus balik yaitu pertama dengan meletakkan potongan bahan bagian buruk menghadap bagian buruk atau bagian baik, lalu dijahit dari tepi kain. Jika memungkinkan, buat lebih halus atau lebih kecil, kemudian dibalik pada bagian buruk kain dan dijahit dari bagian buruk menghadap bagian baik dengan pinggir tirasnya dimasukkan ke dalam. Hasil kampus ini sebaiknya paling besar 0,5 cm. Selanjutnya ada kampus pipih. Nah, kampus pipih ini merupakan kampus yang mempunyai bekas jahitan pada satu sisi sebanyak 2 setikan. Di sisi yang sebelahnya satu setikan dinamakan kampus pipih karena bentuknya kampus yang dipipihkan. Ciri kampus pipih yaitu terdapat 2 jahitan mesin. Menjahit kampus pipih dengan cara menjahit 2 lembar potongan kain tepat pada garis pola lalu dilipatkan ke tepi kampus sebesar 0,5 cm. Lalu disetik atau dijahit tepi kampus. Yang ketiga ada kampus Prancis atau Frencing. Kampus Prancis ini merupakan kampus yang terdiri dari satu jahitan yang didapatkan dengan cara menyatukan 2 lembar kain. Nah, kampus Prancis ini dipakai untuk menjahit bagian bahan yang berjenis tipis. Hasil dari kampus Prancis hanya terdiri dari satu jahitan. Cara menjahitnya yaitu dengan menyatukan 2 lembar kain bagian baik saling berhadapan namun lebar kampus tidak sama lebar. Bagian atas lebih kecil dibandingkan dengan bagian bawah. Lipat tepi kampus bagian bawah lalu letakkan tepat pada garis pola atau jahitan kain. Lalu dijahit tepi pada garis pola dengan lebar 0,6 mm. Selanjutnya ada kampus sarung.
Nah, kampu sarung ini merupakan kampu yang tampak dari kedua sisinya. Motif bahan sarung biasanya berbentuk kotak-kotak, bergaris, dan polos. Ciri khas kampu ini yaitu bagian buruk dan baik kain jahitan tampak di kedua sisinya. Nah, yang terakhir ada kampu buka. Kampu buka merupakan kampu yang tiras sambungannya terbuka atau dibuka. Ciri khas dari kampu buka yaitu hasil akhir menjahit kampu buka dapat dilihat dengan bagian sambungan yang terbuka atau dibuka. Lalu kampu dipipihkan. Cara membuatnya yaitu dengan cara menyatukan dua lembar potongan kain lalu dijahit mesin tepat pada garis pola. Penyelesaian tepi kampu buka dapat diselesaikan dengan cara yaitu yang pertama, tepi kain diselesaikan dengan ketikan mesin yaitu dengan cara melipat kecil pinggiran kain lalu diketik dengan mesin sepanjang lipatan tersebut. Jenis setikan yang digunakan dapat setikan lurus ataupun zigzag. Selanjutnya, tepi kain diselesaikan dengan obras. Nah, tiras kampu di sepanjang tepi kain diselesaikan dengan menggunakan mesin penyelesaian atau obras. Penyelesaian tepi kampu dengan cara ini pada saat sekarang banyak sekali dipakai. Selanjutnya, tepi kain diselesaikan dengan rompok atau dijahit dengan menggunakan kain serong. Nah, penyelesaian ini hanya dipakai untuk busana yang dibuat dari bahan atau kain tebal. Kegunaannya untuk menyambungkan atau menjahit bagian-bagian sisi rok, sisi jas, sisi mantel, sisi celana, dan bagian. Selanjutnya kita masuk ke materi menjahit sisi dan bahu pada jas atau blazer. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bahan utama jas atau blazer, bahan pendukung lainnya seperti furing dan lain sebagainya. Lalu alat-alat yang dibutuhkan berupa benang jahit, kemudian jarum jahit, jarum pentul, gunting kain, gunting benang, gunting strip, kemudian kapur. Selanjutnya menjahit sisi blazer. Nah, menjahit sisi blazer ini dimulai dengan petikan dari sisi bagian ketiak atau dilakukan baik pada bahan utama maupun kuring sampai pada bagian bawah. Untuk memudahkan menjahit, gunakanlah jarum pentul yang disematkan secara horizontal atau bisa juga dengan cara dijahit. Jahit kampu buka dengan bagian baik ketemu bagian baik kain tepat pada tanda garis radet dengan petikan biasa. Jangan lupa untuk mengunci petikan pada awal dan akhir menjahit. Jahit dari bagian ujung bagian atas sisi atau kerungungan sampai ujung bagian bawah sisi atau keling. Agar jahitan rapi, pijitkan kampu terlebih dahulu hingga lebarnya kurang lebih 0,5 cm. Kemudian gunting strip pada bagian yang melengkung agar lebih mudah dan lebih rapi pada saat balik. Kampu sisi dibuka, kemudian lakukan pengepresan dengan setrika. Jangan lupa untuk menyusahkan air pada bahan yang akan disetrika agar lebih mudah dan selalu juga gunakan alat berupa kertas maupun selembar kain pada saat menyetrika agar bahan utama tidak
Selanjutnya menjahit sisi blazer. Nah, menjahit sisi blazer ini dimulai dengan petikan dari sisi bagian ketiak atau dilakukan baik pada bahan utama maupun furing sampai pada bagian bawah. Untuk memudahkan menjahit, gunakanlah jarum pentul yang disematkan secara horizontal atau bisa juga dengan cara dijelujur. Jahit kampu buka dengan bagian baik ketemu bagian baik kain, tepat pada tanda garis rudder dengan petikan biasa. Jangan lupa untuk mengunci petikan pada awal dan akhir menjahit. Jahit dari bagian ujung, bagian atas sisi atau kerongkongan sampai ujung bagian bawah sisi atau keling. Agar jahitan rapi, tipiskan kampu terlebih dahulu hingga lebarnya kurang lebih 0,5 cm. Kemudian gunting petris pada bagian yang melengkung agar lebih mudah dan lebih rapi pada saat dibalik. Kampu sisi dibuka, kemudian lakukan pengepresan dengan setrika. Jangan lupa untuk menyemprotkan air pada bahan yang akan disetrika agar lebih mudah dan selalu juga gunakan alat berupa kertas maupun selembar kain pada saat menyetrika agar bahan utama tidak kotor. Selanjutnya menjahit bagian bahu pada jas atau blazer. Teknik menjahitnya hampir sama dengan menjahit bagian sisi. Yang pertama, jahit kampu buka tepat pada tanda garis rudder dengan petikan biasa. Petikan dimulai dari ujung bahu sampai pada leher. Kemudian, tipiskan kampu lalu pressing agar lebih rapi. Setelah menjahit bahu dan sisi pada jas dan blazer, langkah selanjutnya adalah menjahit furing pada jas atau blazer. Furing atau lining. Nah, furing atau lining ini merupakan lapisan kain tambahan yang ditempelkan ke dalam bahan kain utama pada sebuah pakaian. Kain ini bersentuhan langsung dengan badan dan biasanya dijahit menjadi satu dengan lapisan luarnya. Lapisan kain kedua atau lining ini tidak hanya ditemukan pada pakaian atau busana saja, tetapi bisa juga ditemukan pada tirai, gorden, tas, jaket, topi, koper, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan pola lining. Selanjutnya cara menyambung furing bagian depan. Yang pertama, furing disambung dengan lapisan bagian depan dengan sisi sesuai tanda rudder. Kemudian jahit sisi furing depan dan belakang. Selanjutnya cara furing bagian belakang. Yang pertama, jahit pusat furing bagian belakang sesuai dengan tanda rudder. Lalu jahit lipatan pada bagian punggung furing sekitar 4 cm dari atas jahitan. Furing bagian belakang. Yang pertama, berikut ini adalah hasil dari jahitan furing pada bagian jas. Berikut ini adalah hasil
Sekian materi mengenai menjahit bahu dan sisi pada jas atau blazer. Sekian dan terima kasih.